Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Dr. Yahmin Setiawan di acara Sehati, Sehat Islami. Pada kesempatan Sehati kali ini, saya ingin share atau berbagi dengan sahabat Zakat TV yang berbahagia satu tema yang insya Allah menarik dan penting buat kita, yaitu perilaku hidup sehat dalam keluarga. Kita sering dengar pepatah yang mengatakan bahwa sakit itu mahal. Dan kita juga sering dengar bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Namun sayangnya istilah tersebut hanya dipahami sebatas itu saja. Seringkali kita lupa atau lalai betapa pentingnya kita memahami istilah tersebut dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari kita. Nah, pada kesempatan Sehati kali ini, kita akan sedikit bahas tentang bagaimana kita menerapkannya dalam konteks ketahuilah perilaku-perilaku hidup sehat dalam keluarga yang sederhana tapi juga penting dan kita bisa lakukan dengan baik dan maksimal. Bahkan jadikan itu sebagai budaya atau kultur. Baik buat diri kita, keluarga kita, anggota keluarga kita, dan masyarakat di lingkungan kita. Dengan berperilaku secara sehat, harapannya adalah kita bisa mencegah diri kita jatuh menjadi sakit. Kita bisa mempertahankan kesehatan kita, baik sehat secara fisik atau secara jasmani, dan juga sehat secara rohani dan juga produktivitas. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, ada beberapa perilaku yang harusnya kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan di keluarga kita, yang itu mungkin sudah kita lakukan, atau mungkin juga belum, tapi harus mau tidak mau kita lakukan. Sehingga upaya menjaga diri kita dan keluarga kita sehat bisa kita wujudkan. Yang pertama adalah perilaku sehat di keluarga yang harus kita biasakan adalah senantiasa menggunakan air bersih dalam keseharian kita. Air adalah sesuatu yang sangat urgen, sangat penting dalam tubuh kita, dalam diri kita, dan dalam keseharian aktivitas kita. Kandungan air dalam tubuh kita dalam jumlah persentase yang mayoritas, kurang lebih sekitar 80-90% kandungan dalam tubuh kita adalah air. Jadi sahabat Zakat TV yang berbahagia, mau tidak mau kita akan terus berinteraksi dengan yang namanya air. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebagai satu perilaku hidup sehat dalam keluarga, bagaimana semua aktivitas kita yang memerlukan air, gunakanlah air yang bersih. Apa yang dimaksud dengan air bersih? Paling tidak, secara sederhana, air bersih itu memiliki syarat-syarat, diantaranya adalah air itu tidak berbau, air itu tidak kotor, air itu jernih, dan air itu memang tidak mengandung kuman-kuman penyakit yang bisa menyebabkan suatu penyakit. Nah, dengan air bersih itulah kita beraktivitas sehari-hari. Namun, ketika kita ingin gunakan air bersih itu untuk kebutuhan minum atau kebutuhan makan kita dalam proses aktivitas memasak, maka pastikan air bersih itu sudah direbus sesuai dengan ketentuannya. Artinya, direbus sampai dengan air mendidih, dan akhirnya layak dan sehat untuk dikonsumsi oleh kita. Kita sering lihat saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah yang sangat terbatas air bersihnya akan berkorelasi sangat kuat dengan munculnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan konsumsi air bersih. Mulai dari penyakit kulit, penyakit diare atau infeksi saluran pencernaan, dan juga infeksi lainnya
di organ-organ tubuh kita. Jadi sahabat Zakat TV yang berbahagia, perilaku pertama yang penting agar bisa hidup sehat dalam keluarga kita adalah gunakan air bersih. Yang kedua adalah dalam keluarga kita juga harus menggunakan jamban yang sehat atau untuk proses bersih-bersih diri kita dan keluarga kita secara sehat. Kita sering dengar istilah yang namanya MCK, mandi, cuci, dan kakus. Bagaimana kita bisa menyediakan jamban dalam MCK kita yang sehat, yang memenuhi syarat-syarat yang sehat. Mulai dari kedalamannya, mulai dari bentuknya, mulai dari bagaimana menggunakannya, mulai bagaimana cara membersihkannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu harus disediakan dan harus digunakan dengan cara yang benar dan yang tepat. Kita sering temui saudara-saudara kita di pesisir pantai atau di wilayah yang lain ketika mereka tidak ada jamban atau MCK sehat, sehingga melakukan aktivitas, mohon maaf, buang air besarnya secara tidak pada tempatnya. Itu menjadi sumber penyakit apabila ada faktor atau zat-zat atau benda-benda tertentu atau makhluk tertentu yang menjadi tempat membawa sumber penyakit. Nah, ini yang harus kita hindari. Apalagi kalau lingkungan kita menjadi tidak bersih, menjadi tidak sehat, maka akan timbullah banyak penyakit yang ada di keluarga kita. Nah, ini yang kedua. Bagaimana kita harus membiasakan, kita harus menyediakan, kita harus menggunakan jamban yang sehat atau proses MCK yang sehat. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, ini baru 2 perilaku hidup sehat yang menurut saya perlu kita sediakan, perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga keluarga kita tetap sehat. Jadi satu adalah menggunakan air bersih, yang kedua menyediakan dan menggunakan jamban yang sehat. Nah, kita akan simak di sesi berikutnya apa saja perilaku-perilaku sehat lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi sahabat Zakat TV yang berbahagia, tetaplah simak terus acara Sehati pada kesempatan kali ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan lagi apa saja perilaku hidup sehat yang harus kita lakukan dalam keluarga kita. Setelah tadi di 2 poin awal sudah kita bahas. Yang ketiga adalah perilaku hidup sehat yang harus kita biasakan dalam keluarga kita adalah bagaimana kita membiasakan untuk senantiasa berolahraga secara rutin, secara berkesinambungan. Tentunya juga olahraga yang memang sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, usia kita, dan kondisi diri kita serta kebutuhan kita. Kalau bicara olahraga, tentunya banyak jenis olahraga yang bisa kita pilih. Apakah jenis olahraga yang sifatnya perubahannya sangat cepat, seperti misalnya olahraga bulu tangkis, bermain tenis, bermain sepak bola, bermain futsal, dan lain sebagainya. Atau olahraga yang sifatnya dinamikanya tidak terlalu berubah dengan cepat. Misalnya yang paling sederhana adalah jogging, berenang, senam. Itu bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan hobi kita. Tentunya sahabat Zakat TV yang berbahagia, yang perlu difahami adalah olahraga yang benar itu harus dilakukan pertama setiap hari
Yang kedua, minimal dalam waktu 30 menit setiap harinya. Dan yang ketiga, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Sehingga terasa betul manfaat yang kita dapatkan dari aktivitas berolahraga ini. Pilihannya, jenisnya tergantung kepada apa yang kita sukai dan apa yang mudah kita bisa lakukan. Memang sebaiknya ini juga melibatkan seluruh anggota keluarga sehingga terdapat juga manfaat refreshing atau manfaat piknik ketika melakukan aktivitas berolahraga. Nah, ini yang ketiga. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena seringkali ada pemahaman yang salah tentang melakukan olahraga. Masyarakat sering menganggap olahraga itu cukup hanya misalnya pada hari libur saja, pada weekend, dan dilakukan secara rapelan dalam waktu yang lama. Sehingga seringkali yang dirasakan bukan lagi rasa sehat, tapi pegal-pegal, rasa tidak nyaman setelah melakukan aktivitas olahraga. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi sekali lagi yang ketiga adalah perilaku sehat dalam berkeluarga yang perlu kita lakukan adalah senantiasa berolahraga atau senantiasa beraktivitas secara fisik secara terus-menerus. Bahkan ketika kita pun sedang ada di kantor, lakukanlah juga aktivitas berolahraga. Kurangi menggunakan lift, kurangi menggunakan fasilitas kantor yang mengurangi aktivitas gerak kita. Biasakan berjalan, naik turun tangga dan sebagainya sebagai bagian dari gerak dan olahraga kita. Yang keempat adalah perilaku sehat yang kita bisa lakukan dalam keluarga kita adalah makan dan minuman yang sehat dan bergizi. Dalam agama kita diajarkan bahwa makanlah kita makanan yang ada di seluruh permukaan bumi ini yang halal dan yang baik. Jadi dalam agama kita diajarkan bab tentang makanan itu adalah dua syarat. Syarat halal dan juga syarat yang baik. Artinya adalah kalau kita memakan makanan dalam tubuh kita, selain tentunya halal, juga harus baik. Karena ada beberapa jenis makanan pada orang tertentu baik, tapi pada orang tertentu lainnya menjadi tidak baik. Contoh misalnya, pada orang-orang yang menderita sakit darah tinggi atau hipertensi, maka makanan-makanan yang terasa asin buat dia adalah sesuatu yang harus dihindari. Padahal mungkin buat orang lain itu sesuatu yang baik. Pada orang-orang yang dengan kasus rematik asam urat, seringkali makanan-makanan tertentu yang mengandung purin yang tinggi itu tidak baik buat dia. Tapi buat orang lain adalah baik. Jadi syaratnya harus halal dan juga baik. Yang penting juga adalah penuhi jenis gizi dan jumlahnya. Kita sering dengar dulu istilah yang namanya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Itu semua harus bisa kita penuhi dari asupan makanan yang kita lakukan. Jumlahnya dan jenisnya. Dan yang penting juga penuhilah jumlah cairan dalam tubuh kita. Ya, minimal saya sering menganjurkan paling tidak minumlah air putih 8 gelas setiap hari untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Jangan sampai terjadi yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itulah perilaku yang keempat yang bisa kita lakukan. Yang kelima, yang ini juga penting adalah agar kita terjaga dari kondisi sehat, hindarilah gaya-gaya hidup yang membuat kita berpotensi menjadi sakit atau muncullah penyakit-penyakit. Seperti misalnya kebiasaan merokok dan juga kebiasaan minum alkohol. Rokok adalah suatu produk di mana mengandung zat kimia berbahaya yang jenisnya sangat banyak. Dalam sebuah literatur dikatakan bisa mengandung kurang lebih 4.000 zat kimia yang berbahaya buat tubuh kita. Ada yang disebut dengan tar, ada yang disebut dengan nikotin, ada yang disebut dengan CO atau karbon monoksida.
Nah, semua zat-zat tersebut, tar, nikotin, karbon monoksida, dan yang lainnya, apabila memapar organ-organ dalam tubuh kita, akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya dan bisa merusak fungsi organ kita. Di antaranya adalah penyakit kanker. Jadi sahabat Zakat TV yang berbahagia, hindarilah merokok sebagai bagian dari perilaku hidup sehat dalam keluarga. Dan juga yang perlu dihindari adalah jangan minum alkohol sama sekali. Karena dengan minum alkohol, selain itu haram dalam agama kita, juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya dalam diri kita. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita sudah bahas 5 perilaku hidup sehat dalam keluarga. Tetap simak acara Sehati pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas perilaku-perilaku lain yang juga penting kita ketahui. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita sudah bahas 5 jenis perilaku hidup sehat dalam keluarga. Nah, di sesi kali ini saya akan lengkapi dengan 3 perilaku lainnya yang perlu juga menjadi perhatian kita. Yang keenam adalah dalam berkeluarga, dalam hidup kita di keluarga atau rumah tangga atau masyarakat, kiranya kita perlu pahami betapa pentingnya kita memperhatikan ibu-ibu hamil yang akan melahirkan. Kenapa? Karena seringkali ini menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Angka kematian ibu dan bayi di negeri ini masih sangat tinggi. Salah satu faktornya adalah ketika penanganan ibu hamil yang ingin melahirkan tidak berjalan sesuai dengan standarnya. Jadi, perilaku keenam yang harus kita perhatikan adalah siapkan ibu hamil yang ingin melakukan persalinan atau yang akan melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Sehingga mereka melakukan proses persalinan yang aman, proses persalinan yang sehat, dan proses persalinan yang berhasil untuk mengurangi risiko-risiko kematian yang mungkin saja terjadi. Jadi, siapkan setiap ibu hamil, minta mereka melakukan ANC, antenatal care, rencanakan proses melahirkannya dengan baik, terutama oleh tenaga kesehatan terlatih. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, ketika ibu hamil itu sudah bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, baik itu bidan atau dokter, maka perlu juga biasakan yang namanya pemberian ASI kepada si bayi. Hari ini kita menemukan kasus-kasus banyak bayi dengan gizi kurang dan gizi buruk. Itu terjadi karena asupan makanan bergizinya tidak terpenuhi, ditambah lagi tidak memanfaatkan secara maksimal air susu ibu yang sudah diberikan dengan cuma-cuma dan gratis oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada bayi-bayi oleh ibu-ibunya yang setelah melahirkan. Jadi, kalau dalam keluarga kita ada ibu yang baru melahirkan dan memiliki bayi, dorong mereka untuk memberikan ASI, air susu ibu. Selama 2 tahun dengan ketentuan 0 sampai 6 bulan disebut dengan ASI eksklusif. Artinya ASI saja, air susu ibu saja, tidak perlu ada makan minuman yang lain, tidak perlu ada tambahan yang lain, cukup ASI saja, 0 sampai 6 bulan. 6 bulan sampai 2 tahun, ASI plus dengan makanan
pendampingnya. Dengan itu harapannya kebutuhan gizi bayi dan anak kita terpenuhi, faktor ekonomi tidak jadi penyebab, dan anak-anak kita tumbuh menjadi sehat, tidak mengalami gangguan gizi, baik itu gizi kurang, bahkan mungkin gizi buruk. Ya, karena ini penting menjadi perilaku hidup sehat yang sederhana di keluarga kita. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, perilaku yang terakhir yang ke-8 yang kiranya perlu kita juga perhatikan adalah kita harus membiasakan melakukan apa yang namanya general check up atau check up kesehatan, atau segera memeriksakan diri apabila kondisi tubuh kita sedang sakit. Check up atau general check up adalah usaha kita untuk pencegahan secara dini terhadap penyakit-penyakit yang mungkin bisa muncul dalam diri kita dan keluarga kita. Bisa dilakukan secara sederhana, dengan cara sendiri, dengan ilmu yang sudah tersebar di banyak sumber yang bisa kita percaya, atau juga bisa dilakukan di fasilitas layanan kesehatan yang bisa memberikan itu. Ini adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk menjaga agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan melakukan pengobatan secara segera. Nah, berkaitan dengan segeralah berobat kalau memang kita mengalami kondisi yang tidak sehat, ini adalah bagian kita juga untuk berikhtiar. Bagaimana dalam agama kita diajarkan, kalau kita sedang mengalami kesulitan, carilah ilmu dari orang-orang yang memang terpercaya dan ahli pada bidangnya. Jadi kalau kita sedang sakit, ya tanyalah kepada dokter atau tenaga kesehatan kita percaya, dan di tempat yang memang kita percaya. Janganlah kita melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk mengobati penyakit itu yang hanya berasal dari mitos-mitos yang mungkin kebenarannya juga tidak bisa dipercaya. Jadi segeralah berobat kalau memang kita memerlukan pengobatan yang tepat dan akurat. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, itulah paling tidak ada 8 perilaku hidup sehat yang kiranya perlu kita terus kembangkan, yang terus kita jalankan dalam keluarga kita. Ini adalah sekali lagi bagian dari ikhtiar kita, usaha kita memproteksi, mempreventifkan keluarga kita agar tetap bisa sehat. Karena dengan sehat, maka kita bisa beraktivitas. Dengan sehat, kita bisa melakukan ibadah secara optimal, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan sehat, kita bisa melakukan banyak hal, kebaikan-kebaikan. Baik diri kita, keluarga kita, dan buat masyarakat kita. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita mengetahui 8 perilaku hidup sehat ini, walaupun sebenarnya masih banyak perilaku-perilaku lain yang juga kita bisa lakukan, tapi paling tidak di kesempatan sehati kali ini, ya, saya mencoba men-share pada 8 jenis ini, dan ini yang menurut saya mudah-mudahan mudah bisa kita lakukan, dan juga mudah kita sosialisasikan kepada anggota keluarga kita dan masyarakat sekitar kita. Dengan kita menyampaikan hal yang baik, seperti kata Rasul SAW, kalau engkau memberikan ilmu yang baik dan benar kepada orang lain, dan ternyata orang itu melaksanakan ilmu yang baik yang telah kita ajarkan, maka kita mendapatkan 2 pahala. 1, pahala kita mengajarkan orang itu, dan yang kedua, pahala dari orang yang mengerjakan apa yang kita sudah sampaikan, ilmu yang kita berikan. Jadi dengan mensosialisasikan perilaku-perilaku hidup sehat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga mendapatkan kebaikan di akhirat dengan pahala-pahala yang kita dapatkan. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, demikianlah ulasan kita pada sehati kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu pada episode-episode yang lainnya yang juga mengangkat tema yang menarik. Saya Dr. Yahmin Setiawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.